Assalamualaikum Ibu Haji, mohon izin untuk waktunya sebentar, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali ada waktu. Sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu sedang sibuk atau tidak ya hari ini? Enggak sibuk, Neng. Boleh. Ya Bu, terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya di sela-sela kesibukan Ibu. Iya, sama-sama. Boleh mulai? Ya Bu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Reni Purwayanti, saya bertugas di SDN 1 Simpang. Kedatangan saya ke sini bermaksud ingin mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Sirnagali. Terkait bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, Ibu pasti akan mengalami beragam kasus yang dihadapi oleh Ibu. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi, tentunya dengan benar dan tepat, tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil nih. Caranya Ibu mengidentifikasi mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, Ibu harus berkomunikasi dengan berbagai pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka Ibu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, Ibu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama yang dianggap keduanya sama-sama benar. Mengapa untuk membenturkan faktor apa atau pihak yang mana? Apakah itu kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang? Apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan, Neng. Untuk memilih kebenaran, apa kecil madaratnya atau banyak manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik di sini. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli, tahap berikutnya adalah melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan sebagai peluang, begitu Neng. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali tentunya. Mengapa? Untuk meyakinkan kebenaran itu, apakah ada solusi yang benar dan apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan petunjuk atau isi hati yang kita meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keputusan yang kita ambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Neng. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan, begitu Neng. Selanjutnya ya Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak-pihak. Ada yang pihak menerima dan ada juga pihak yang tidak menerima. Ada yang menerima sepenuhnya, ada yang menerima separuhnya. Nah, proses itu untuk dapat memahamkan sebagian orang yang secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, Neng, dalam hal menyelesaikan sebuah kasus. Dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kita lihat prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut. Apakah harus diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi diri Ibu sendiri yang baik, dan pemahaman terhadap teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu adalah merupakan kunci utama dan faktor penentu yang memudahkan dan membantu dalam mengambil keputusan yang Ibu ambil. Bu, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah yang Ibu punya? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Lalu pengujian itu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Kalau begitu saya mohon izin undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Neng.